Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartia Esa Sanua. Di sini saya akan memaparkan hasil materi proposal saya yang berjudul dampak fasilitas pembelajaran yang kurang memadai terhadap hasil belajar Al-Quran Hadis siswa kelas 7 di MTS Bahrul Ulum. Di sini ada 3 poin identifikasi masalah. Yang pertama, dampak fasilitas yang kurang optimal. Kedua, upaya yang diperlukan untuk meningkatkan fasilitas. Dan yang ketiga, ada kekurangan dalam fasilitas pembelajaran. Di sini ada beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, pengaruh fasilitas terhadap hasil belajar, seperti bagaimana pengaruh fasilitas pembelajaran yang ada terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua, upaya perbaikan metode pengajaran, seperti apa saja yang dapat dilakukan untuk memperbaiki metode pengajaran dalam konteks pendidikan Al-Quran dan Hadis. Dan yang terakhir, yaitu kekurangan dalam fasilitas pembelajaran, seperti apa saja sih kekurangan yang terdapat dalam fasilitas pembelajaran di MTS Bahrul Ulum yang berpengaruh terhadap kegiatan belajar mengajar. Di sini kita pun akan membahas apa sih tujuan penelitian itu. Di sini kita akan mencakup 3 poin. Yang pertama, menganalisis pengaruh fasilitas terhadap hasil belajar, seperti bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sih fasilitas pembelajaran yang tersedia berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Dan yang kedua, kita akan mengidentifikasi upaya perbaikan fasilitas, seperti mengidentifikasi dan merumuskan berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan fasilitas pembelajaran di MTS Bahrul Ulum. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui kekurangan dalam fasilitas, seperti bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan yang ada dalam fasilitas pembelajaran saat ini. Ada 2 manfaat penelitian yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu manfaat teoritis, dan yang kedua manfaat praktis. Nah, manfaat teoritis yaitu kontribusi dalam pengembangan teori pendidikan. Seperti penelitian ini dapat memberikan wawasan baru mengenai hubungan antara fasilitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, khususnya dalam konteks pendidikan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu rekomendasi untuk peningkatan fasilitas dan pengajaran. Nah, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dihasilkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan fasilitas pembelajaran dan metode pengajaran di MTS Bahrul Ulum. Nah, rekomendasi ini dapat mencakup usulan pengadaan alat belajar, seperti perbaikan infrastruktur, serta pengembangan strategi pengajaran yang lebih efektif. Di sini kita akan membahas tentang metode penelitian. Di sini ada 2, yaitu jenis dan pendekatan penelitian. Dan yang kedua yaitu populasi dan sampel penelitian. Nah, jenis penelitian ini yang dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengumpulan data yang dapat diukur dan dianalisis secara statistik, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pengaruh fasilitas terhadap hasil belajar siswa. Dan yang kedua, pendekatan penelitian. Nah, maksud dari pendekatan ini yaitu untuk melibatkan pengumpulan data melalui survei dan kuesioner yang dirancang untuk mengukur variabel-variabel yang relevan, seperti kondisi fasilitas, metode pengajaran, dan hasil belajar siswa. Dan yang kedua yaitu populasi dan sampel penelitian. Yang dimaksud dari populasi penelitian yaitu adalah seluruh siswa yang terdaftar di MTS Bahrul Ulum. Populasi ini mencakup siswa dari berbagai kelas yang mengikuti mata pelajaran Al-Quran dan Hadis. Dan yang dimaksud sampel penelitian yaitu untuk menggunakan teknik sampling, stratified random sampling, di mana siswa dibagi menjadi strata berdasarkan kelas, dan kemudian diambil sampelnya secara acak dari setiap strata. Di sini juga
kita akan membahas tentang variabel penelitian. Ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel independensi dan yang kedua yaitu variabel dependen. Nah, variabel independensi itu seperti fasilitas pembelajaran. Itu yang pertama, kualitas ruang kelas, kondisi fisik, kenyamanan dan kebersihan. Yang kedua, ketersediaan alat bantu mengajar seperti buku, media pembelajaran, dan alat peraga. Dan yang ketiga itu fasilitas teknologi seperti komputer, akses internet, dan proyektor. Dan yang keempat yaitu lingkungan belajar yang mendukung ruang diskusi, area belajar, luar ruangan. Dan yang kedua itu variabel dependen hasil belajar Al-Quran dan hadis. Ini ada 3 poin. Yang pertama, nilai ujian formatif dan sumatif. Dan kedua, penilaian keterampilan seperti praktek membaca Al-Quran, pemahaman hadis. Dan yang ketiga, keterlibatan aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran. Di sini ada 6 poin tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama, kuesioner, kedua ujian, ketiga observasi, keempat wawancara, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Nah, di mana kuesioner ini akan disusun untuk mengumpulkan data tentang fasilitas pembelajaran yang tersedia dalam persepsi siswa terhadap fasilitas tersebut. Yang kedua, ujian yaitu akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa dalam mata pelajaran Al-Quran dan hadis. Baik, itulah hasil materi saya, yang dimana saya akan menyimpulkan isi materi yang sudah saya paparkan, yaitu pentingnya peningkatan fasilitas pembelajaran yang memadai dan berkualitas memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa. Dan yang kedua adalah harapan untuk implementasi rekomendasi. Dengan hasil penelitian yang diharapkan memberikan wawasan yang jelas, terdapat harapan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan oleh pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.